Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoaxnya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semua makhluk hidup yang kita sebutnya yang bernafas, lebih tepatnya itu lebih ke hewan dan juga ke manusia yang mempunyai fungsi hati atau organ hati seperti itu, itulah yang mempunyai kolesterol. Nah, jadi kayak kita itu pasti mengeluarkan kolesterol itu sendiri. Untuk fungsi sendiri itu tuh sebenarnya itu banyak fungsinya dan itu sebenarnya baik. Kolesterol itu dasarnya adalah baik. Nah, salah satunya itu adalah membuat dari vitamin D sendiri seperti itu, lalu juga membantu membangun membran sel, lalu memproduksi hormon seperti itu. Jadi sebenarnya kolesterol itu dasarnya adalah baik. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung bersama dengan saya Dewi Wardani yang akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Sangat senang bagi saya boleh memperkenalkan narasumber kita pada saat ini, yaitu Ibu Giovanni Perangin-Angin Kainama BSND. Beliau adalah ahli gizi di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan judul materi pada saat ini adalah Cholesterol and Plant-Based Diet. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumbernya. Salam hidup sehat, Ibu Giovanni. Salam hidup sehat untuk Ibu Dewi. Baik, terima kasih banyak ya Bu Gio sudah mau jadi narasumber kita pada saat ini. Dan judul dari perbincangan kita saat ini itu yaitu kolesterol dan plant-based diet. Nah, mungkin belum pada paham nih sebenarnya Ibu Gio ya, dari judulnya saja kolesterol. Bolehkah kita mungkin mengenal lebih jauh kolesterol itu apa sih Ibu Gio? Oke, untuk kolesterol itu sendiri, itu sebenarnya ada dalam tubuh kita sendiri nih. Nah, dari mana nih berasal kolesterol? Nah, itu biasanya dari fungsi hati kita atau kita sebut liver kita seperti itu. Nah, semua makhluk hidup ya, jadi semua makhluk hidup yang kita sebutnya yang bernafas, lebih tepatnya itu lebih ke hewan dan juga ke manusia yang mempunyai fungsi hati atau organ hati seperti itu, itulah yang mempunyai kolesterol. Nah, jadi kayak kita itu pasti mengeluarkan kolesterol itu sendiri. Lalu dari binatang atau hewan seperti itu, kalau mempunyai fungsi hati atau organ hati, itu juga akan keluar sendiri kolesterol tersebut. Jadi apa yang kita tahu adalah kolesterol itu adalah dari fungsi liver atau fungsi organ hati tersebut. Oke, baik. Jadi kita mengenal kolesterol ini berasal dari ini ya, makhluk hidup terutama manusia dan juga hewan seperti itu ya, yang punya organ hati. Nah, selanjutnya nih mungkin bolehkah dijelaskan fungsi dari kolesterol itu sendiri itu apa sih Bu Gio? Iya, untuk fungsi sendiri itu tuh sebenarnya itu banyak fungsinya dan itu sebenarnya baik. Kolesterol itu dasarnya adalah baik. Nah, salah satunya itu adalah membuat dari vitamin D sendiri seperti itu, lalu juga membantu membangun membran sel, lalu memproduksi hormon seperti itu. Jadi sebenarnya kolesterol itu dasarnya adalah baik. Seperti itu. Baik, tapi kadang-kadang orang takut ya karena belum paham mungkin ya tentang kolesterol itu sendiri. Nah,
apakah ada jenis-jenis kolesterol atau lemak ya? Kita mungkin harus membedakan nih, apa sih bedanya? Apakah sama aja? Apakah kolesterol ini bagian dari lemak atau lemak itu bagian dari kolesterol? Ini gimana nih Bu Gio? Iya, untuk lemak itu ada 2 ya. Jadi kalau kita klasifikasinya ke lemak jenuh sama ke lemak tak jenuh, seperti itu. Lemak jenuh itu lebih ke kurang baik. Nah, bahasa Inggrisnya itu yang kita ketahuin adalah saturated fat ya. Nah, ini berasal dari mana sih saturated fat ini? Ini tuh kebanyakan itu dari unggas. Kalau unggas itu lebih ke daging putih, seperti itu, lalu ke daging merah, nah, lalu ke produk susu. Nah, itu yang disebut dengan saturated fat tersebut. Tapi ternyata di saturated fat itu ada lagi kandungan, dibagi lagi, ada namanya LDL, seperti itu. Kalau kita suka lihat ya di kita untuk cek darah, nah iya kan, cek darah itu ada namanya LDL, ada HDL, trigliserida, seperti itu. Lalu ada kolesterol. Nah, dia masuk ke LDL ini masuk ke saturated fat, seperti itu. Nah, biasanya LDL ini lebih ke kurang baiknya. Jadi artinya dia membuat menumpuknya plak-plak lemak yang jahat ini, seperti itu. Nah, akhirnya biasanya kalau yang numpuk-numpuk ini atau LDL yang bikin LDL ini itu akan menjadi arteriosklerosis kayak gitu. Nah, ini yang berarti seringkali jadi penyumbang untuk serangan jantung mungkin ya. Iya, jadi menyumbat di pembuluh darah itu ya. Oh, ini dia pemirsa LDL itu ya, yang rupanya dikategorikan jadi lemak yang buruk atau lemak jahat itu ya. Oke, mungkin boleh dilanjutkan lagi. Iya, lalu ada juga kalau yang disebut dengan lemak tak jenuh. Tadi kan ada lemak jenuh nih. Iya. Saturated fat. Nah, sekarang masuk ke unsaturated fat yang lemak tak jenuh ini. Nah, ini tuh masuk ke bagian ke lemak baik. Nah, umumnya berasal dari tumbuhan, lalu memiliki satu atau ikatan rantai ganda. Ini biasanya itu ketemunya itu di sayur, terus kayak gitu ke buah-buahan, seperti itu. Nah, diklasifikasi lagi nih, dia ada di HDL, kita sebutnya HDL. Nah, tadi kan sudah ketemunya LDL nih, sekarang ketemunya ke HDL. HDL itu ke lemak baiknya itu, atau disebut good cholesterol. Nah, ini tuh membantu untuk menurunkan kolesterol yang jahat dalam darah, mengurangi peradangan, dan membantu membangun membran sel yang lebih kuat dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi HDL ini kalau saya bisa bilang ini adalah yang membantu dalam darah kita itu untuk membersihkan plak-plak dalam pembuluh darah kita. Seperti itu. Berarti fungsinya dia itu mungkin untuk membantu juga ya tubuh kita itu, misalnya yang LDL tadi berserakan mungkin yang lemak-lemaknya di pembuluh darah kita yang jadi penyumbatnya. Kemudian dialah yang bantu gitu ya Bu ya, untuk nyapu, seperti itu. Oke, ini luar biasa banget ya. Jadi saya berikut dengan pemirsa yang ada di rumah juga sudah belajar nih sekarang terkait dengan lemak jenuh, lemak tak jenuh, berikut dengan bagaimana si LDL dan HDL ini. Memangnya Bu, bener ya kita bisa katakan dia jadi jahat dan dia jadi baik itu, tapi bukannya tergantung dengan kita ya kayaknya ya, bagaimana kita mungkin mengkonsumsi makanan sesuatu ya. Jadi memang harus bijaksana sih pada intinya ya, seperti itu. Baik, mungkin tadi kan kita sudah tahu nih Bu terkait dengan makanan yang jenuh itu biasanya memang lebih ke arah hewani ya. Kemudian yang tak jenuh ini lebih ke arah yang nabati seperti itu ya, jadi yang baiknya gitu ya. Berarti kalau dari ahli gizi sendiri berarti yang disarankan ini yang mana ya Bu ya? Boleh kita mungkin diperjelas lagi nih. Oke. Untuk pemilihan dari lemak memang kita lebih disarankan untuk ke lemak yang tak jenuh atau lemak baik tersebut.
Ya, jadi dari lemak nabati kalau kita sebutnya sekarang. Dan itu memang direkomendasikan adalah untuk kesehatan kita ya berasal dari lemak nabati tersebut, seperti itu untuk pemilihannya ya. Pemilihannya ya. Jadi tetap disarankan untuk yang lebih alamiah mungkin ya. Iya. Kemudian mungkin prosesnya ya Ibu ya, daripada maksudnya kita makan itu seperti judul kita plant-based diet ya, berarti makanan yang utuh ya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya terkait hal ini. Tapi mungkin ada satu yang saya rindu untuk bertanya. Selain dari lemak jenuh dan tak jenuh ini, saya pernah dengar nih Bu yang kayak, takut salah nih juga ya, trans fat nih atau lemak trans. Ini tuh bagian dari mana ya? Atau dia sendiri ini punya punya kategorinya sendiri atau ini bagaimana ini Bu? Oke. Untuk trans fat sendiri, ini tuh sebenarnya dasarnya adalah dia dari lemak nabati. Baik. Akan tetapi karena terhidrogenasi, kita sebutnya terhidrogenasi itu karena panas yang berlebihan seperti itu, atau kita sebut digoreng sampai asapnya naik seperti itu. Nah, itu akan berubah menjadi trans fat atau disebut lagi lemak yang jahat. Nah, tadinya dia baik, tapi karena ketemu pengolahan atau pemanasan yang berlebihan, akhirnya menjadi lemak yang tidak baik seperti itu. Menarik nih, karena awalnya dia baik, abis dia protagonis ya awalnya, jadi setelah itu dia jadi antagonis. Nah ini luar biasa. Apakah ini termasuk dengan kesukaan kita nih Bu Gio, yaitu gorengan? Nah ini gimana ini? Apakah dia lemak trans juga nih? Gimana nih? Ya benar. Jadi kalau saya bilang tuh gini, semakin kita lihat dari makanan kita, contoh ya, saya kasih contoh. Kita jalan atau kita beli makanan di pinggir seperti itu. Wah, kita lihat nih asapnya sampai ngebul gitu. Nah, ini udah harusnya kita dalam hati kita sudah curiga mungkin ya. Warning kayak gitu. Nah, karena kenapa? Karena ini sudah kalau kita bilang ini masuk ke kategori yang dimana yaitu lemak yang trans fat itu. Jadi di situ. Iya. Kayak berarti pemanasan dan penggorengan yang berulang mungkin itu akan terjadi si lemak trans itu. Oke, berarti memang ini kita harus hati-hati ya, karena lemak trans juga sebenarnya mungkin kalau dilihat kalau dia ada pengolahan yang cukup lama dan juga ini ada pengulangan ya dalam penggorengan, berarti sebenarnya lemak trans ini butuh nggak sih tubuh itu, Bu Gio, menurut ahli gizi sendiri gitu? Dibilang butuh sebenarnya tidak, tapi dibilang lemak dibutuhkan untuk sehari-hari kita ya itu juga butuh kayak gitu. Cuman lebih baik kita memilihnya lemaknya lemak yang baiknya seperti itu. Bukan lemak trans tadi ya. Iya, seperti itu. Apalagi kita ya bukan dari ini saja ya, bukan dari makanan goreng-gorengan saja, tapi ternyata kayak seperti contoh snack seperti itu. Lalu keripik-keripik gitu. Ya, keripik-keripik seperti itu. Lalu ada juga mungkin kayak donat ya, seperti kesukaan itu. Saya. Oke, berarti itu termasuk kategori lemak trans ya. Iya, benar. Berarti memang kita harus menghindari, paling nggak mungkin ya saat ini apabila belum ya ke arah situlah ya, membatasi mungkin begitu ya Bu Gio ya. Baik, ini luar biasa sekali. Tapi Bu Gio kayaknya kita harus break terlebih dahulu nih ya. Semakin menarik perbincangan kita saat ini, tapi sebelumnya sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan setelah ini ya Bu Gio ya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih membahas terkait dengan kolesterol dan plant-based diet. Masih bersama dengan Ibu Giovanni Perangin-Angin Kainama di SND. Kita akan kembali lagi setelah cuplikan berikutnya. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung
Masih bersama dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita pada saat ini Ibu Giovanni Perangin-Angin Kainama BSND. Kita masih membahas terkait dengan kolesterol dan plant-based diet. Bu Gio, kita harus membahas lagi nih terkait dengan kolesterol dan plant-based diet. Ini sangat menarik karena kita tadi sudah bahas terkait dengan jenis daripada lemak itu sendiri. Ada lemak tak jenuh, ada lemak jenuh ya, betul ya. Ada lemak jenuh ini kita kategorikan yang kurang baik lah istilahnya seperti itu ya. Dan lemak yang tak jenuh ini lemak yang baik. Begitupun tadi lemak trans yang tadi kita sudah bahas. Nah sekarang apabila seseorang mungkin sebelumnya tidak pernah cek rutin ya untuk pemeriksaan darahnya nih, kemudian tiba-tiba dia cek, kemudian dia kolesterol saya rupanya tinggi. Aduh, ini gimana nih saya? Bagaimana saya harus menanggapi hasil pemeriksaan darah saya yang nyatanya kolesterol saya itu tinggi? Apakah ada yang direkomendasikan dalam hal diet supaya kolesterol ini bisa turun? Seperti itu. Bagaimana nih Bu Gio? Iya, biasanya kalau kami sebagai ahli gizi untuk pasien atau nggak ada terkait klien seperti itu yang mengatakan saya ingin menurunkan kolesterol saya seperti itu. Ya. Nah, kami itu biasanya menyarankan atau merekomendasikan untuk diet ke rendah lemak seperti itu. Akan tetapi kerendah lemak ini harus kita ketahui juga seperti itu. Rendah lemaknya itu dalam bentuknya seperti apa? Ya. Jadi kita lebih ke rekomendasi untuk ke makanan mungkin untuk cara pemasakannya, ya. Pemasakannya nanti di rumah, lalu jenis lemaknya seperti apa, seperti itu. Nah, karena biasanya untuk orang-orang yang tidak pernah seperti itu, tidak pernah untuk cek kolesterol tadi kan Ibu Dewi sempat bicara seperti itu. Terus kayak gitu. Itu biasanya itu karena mereka itu tidak sadar sudah mengkonsumsi goreng-gorengan yang berlebihan. Artinya cara pengolahannya salah, ya. Nah, oleh sebab itu kita memperbaiki untuk cara pengolahannya, cara pengolahan masaknya di rumah nih. Nah, konsumsinya berarti yang biasanya goreng-gorengan harus dikonsumsi dengan cara mungkin entah itu direbus atau dikukus atau diungkap seperti itu. Terus kayak itu bisa juga kalau kita bilang seperti di stup seperti itu. Nah, artinya tidak menggunakan minyak lagi ya. Nah, itu yang pertama cara pengolahannya. Yang kedua adalah untuk jenis lemaknya. Nah, kita pemilihannya jenis lemaknya ke lemak baik ya. Itu yang kita pemilihannya mungkin yang biasanya kita menggunakan daging merah atau enggak daging putih atau enggak produk susu atau enggak produk hewani seperti itu, telur. Berarti kita ganti ke lemak nabati atau yang kita sebut sekarang itu lagi terkenal plant-based diet. Iya. Nah, ini terkait sama perbincangan kita ini plant-based diet ini ya. Sesuai judulnya ya. Iya, benar. Karena plant-based diet ini lebih ke lemak nabati. Jadi kita ganti atau kita rubah lemaknya itu menjadi ke lemak nabati. Jadi tidak mengurangi lemak tersebut, tapi kita dapatnya dari yang lemak nabatinya itu. Seperti itu. Baik, ini jadi lebih mengarah kepada makanan yang nabati ya, atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Benar. Tapi sebelum kita lanjut nih Bu Gio, karena kita pasti juga rindu ya mengetahui makanan yang nabati itu atau makanan yang utuh itu seperti apa sih gitu ya. Kita mungkin mau dijelaskan, tapi untuk meluruskan ya isu-isu ya atau informasi kesehatan yang mungkin saja salah, ini mungkin boleh Ibu Gio luruskan ya pernyataan ini, apakah benar ini kan, karena sebenarnya ini kita lagi ngomongin nabati nih. Benar nggak sih alpukat itu ada kolesterolnya? Karena kadang-kadang orang tuh gini, mereka
pas mau makan, aduh jangan makan alpukat soalnya tuh ada kolesterolnya gitu. Atau ini gimana nih, salah kaprah kah atau gimana nih Bu Gio? Iya. Untuk seperti alpukat, ya alpukat nggak sendiri. Jadi ada alpukat, lalu ada durian. Nah, kadang kan durian suka disalahartikan juga kan. Makan durian bisa bikin kolesterol saya naik. Iya, Nah, betul. nah padahal sebenarnya bukan itu. Karena tadi lagi kita balik di tumbuhan ya tidak mempunyai fungsi atau organ hati. Ya, seperti itu. Artinya dia tidak mempunyai kolesterol. Nah, itu dulu deh, balik dulu kita dasarnya dulu. Tumbuhan itu nggak punya fungsi hati dan dia tidak menghasilkan kolesterol. Akan tetapi alpukat itu masuk ke mana? Alpukat itu masuk ke lemak baik atau kita sebut ke HDL. Ya, lemak yang kita sebut itu lemak tak jenuh atau unsaturated fat. Nah, untuk ke durian juga, permasalahannya di durian itu kenapa bisa bikin kolesterol kayak gitu. Semua yang manis berlebihan, ya, dia akan berubah menjadi lemak juga, ya. Jadi bukan karena dari lemak dong semata-mata, oh saya makan lemak gitu, oh saya makan gorengan akhirnya jadi kolesterol, enggak. Tapi karena manis yang berlebihan juga ya, jadi Bapak Ibu di rumah juga harus ketahui bahwa semua yang manis berlebihan itu nanti di tubuh kita itu ada fungsinya. Jadi begini, bisa masuk ke dalam energi kita, bisa dibuang, ya seperti itu. Tapi karena udah berlebihan, akhirnya dia berubah menjadi ke lemak jahat. Itu yang sering kita sebut itu trigliserida. Jadi disimpannya mungkin jadi gitu ya, Bu? Iya. Nah, sedangkan masuk trigliserida itu ke lemak yang jahat tadi, seperti jadi itu. Lebih paham nih jadinya ya sekarang ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih salah ini sekarang ya. Jadi mau makan buah tertentu nggak mau karena takut kolesterolnya naik. Nah, ini bukan kolesterol yang bakalan naik ya, tapi rupanya memang tadinya itu ini adalah lemak yang baik ya sebenarnya, tapi bisa jadi juga kurang baik kalau misalnya berlebihan tadi ya. Kata kuncinya adalah berlebihan itu tadi Bapak Ibu ya. Jadi tetap pada porsinya tentu saja. Apabila hal tersebut kita lakukan, maka fungsi yang paling baik ya, manfaat yang paling baik itu bisa jadi milik kita ya, atau jadi bagian kita. Baik, ini melanjut lagi nih terkait dengan makanan berbasis tumbuhan ini atau makanan plant-based diet ini bolehkah dijabarkan lebih lanjut nih Ibu Gio supaya kita paham plant-based diet itu seperti apa sih? Apakah ada pengolahannya yang agak unik gitu mungkin ya, atau berbeda? Kira-kira bagaimana? Untuk plant-based diet sendiri ini itu dari namanya plant-based diet ya. Kalau bahasa Indonesianya makanan berbasis nabati. Ini tuh lagi in seperti itu ya, lagi in karena bukan hanya kita saja di kalangan Advent, tapi di luar-luar juga ini tuh sedang in dan ini tuh terkenal. Nah, untuk plant-based diet sendiri ini tuh makanan berbasis dari nabati. Nabati itu berarti dari tumbuh-tumbuhan sendiri. Nah, jadi tidak hanya dari buah-buahan saja, tapi dari sayuran, lalu biji-bijian, lalu ada dari legume. Kalau kita sebutnya sekarang itu leguma bahasa Indonesianya. Lalu ada juga dari kacang-kacangan. Nah, itu makanan yang berbasis dari nabati tersebut atau tumbuhan tersebut. Baik, jadi inilah yang dinamakan dengan makanan yang berbasis tumbuhan tadi ya. Biji-bijian ini kayaknya juga kalau biji-bijian, kacang-kacangan mungkin orang kita agak jago juga ya Bu ya, karena apalagi kacang tuh sambil nonton makannya tapi berlebihan juga ya itu kayaknya. Nah, sayur sama buah itu yang sepertinya mungkin agak
bingung juga ya kalau saya lihat, padahal kita tuh punya banyak resources atau kita punya banyak buah-buahan dan sayur-sayuran di sekitar kita, tapi saya dengar orang Indonesia itu kurang makan sayur dan buah ya Bu ya. Benar sekali, karena kalau dari penelitiannya dari Kemenkes atau Departemen Kesehatan seperti itu, orang Indonesia itu sangat kurang untuk makan sayur dan buah. Nah, jadi harus kita tingkatkan nih makanan sayur dan buah, apalagi dari kecil, artinya dari dini, dari anak kecil. Nah, jadi kita harus suka dengan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Jadi makanan berbasis tumbuhan itu sehat. Dari mana? Dari kecil juga boleh dilakukan seperti itu. Ya. Kalau memang dari kecilnya sudah dibiasakan, mungkin udah besarnya memang akan suka dengan hal tersebut ya. Tapi kalau tidak dibiasakan, wah itu repot nanti ya ke depannya ya. Baik, yang selanjutnya nih Bu, kan kita juga tadi membahas bahwa makanan nabati ini rupanya memang bisa membantu dalam menurunkan kolesterol kita juga ya. Nah, apakah si makanan nabati ini memang fungsinya atau manfaatnya itu bisa yang tadi kita sedikit membahas, apabila ada plak-plak yang di pembuluh darah itu, apakah ini akan ada manfaatnya gitu untuk yang sebelumnya memang ada lemak-lemaknya gitu ya di pembuluh darah kita, apabila kita kemudian beralih kepada makanan yang berbasis tumbuhan utuh. Oke. Ada sekali manfaatnya ini, karena balik lagi tadi itu kan kita sebut dengan good kolesterol atau kita sebut dengan HDL-nya ya. Nah, HDL itu biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini bantu untuk pembuluh darah kita membersihkannya. Nah, jadi karena mereka sangat rendah lemak jenuhnya dan bebas kolesterol, mereka bantu juga nih untuk sekalian membersihkan plak-plak dari dalam darah kita. Lalu karena mereka juga seratnya tinggi, karena seratnya tinggi ini membantu menurunkan kolesterol tersebut seperti itu. Nah, lalu karena dia juga serat larutnya agak cukup banyak seperti itu, dia memperlambat penyerapan kolesterol dan mengurangi jumlah kolesterol yang dihasilkan dari hati seperti itu. Fungsinya bagus sekali ya Bu ya. Benar. Jadi memang untuk kita yang saat ini menyaksikan, mungkin lebih baik kita mengganti ya diet kita apabila memang kita mau menurunkan kolesterol kita ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di rumah yang saat ini menyaksikan, apabila memang kok dirasa-rasa sepertinya saya butuh nih cek rutin atau cek periksa darah lah, intinya seperti itu ya. Saat dicek, waduh sudah di ambang batas atau mungkin dalam tanda kutip sudah lampu kuning nih ya, harus waspada nih. Nah, ini salah satu caranya yaitu mengkonsumsi makanan berbasis tumbuhan utuh. Ini luar biasa ya. Nah, Bu Gio, kita masih mau bertanya lagi ini terkait dengan pengolahan dari makanan nabati ini. Kan makanan nabati itu baik nih, tapi tadi di saat kita berbicara terkait dengan pengolahannya, yang dipanaskan lah, digoreng lah, seperti itu kan pasti akan ada perubahan ya daripada makanan yang kita olah tersebut. Karena kalau kita lihat tadinya dia baik, habis itu dia bisa jadi jahat nih kan ke tubuh kita. Bagaimana dengan pendapat ya dari seorang ahli gizi seperti Ibu Gio dengan makanan, saya bukan menyudutkan ya, tapi kayak sayur-sayuran yang digoreng gitu. Jadi digoreng nih, bukan ditumis lagi, tapi mungkin dimasukkan pakai tepung, kemudian digoreng. Tahu lah ya gitu. Saya tidak menyebutkan apa jenis makanannya, tapi ini juga cukup populer karena dirasa lebih enak mungkin ya kalau misalnya ada kriuk-kriuknya ya, kemudian gurih seperti itu ya. Nah, ini bagaimana dari sudut pandang ahli gizi sendiri? Oke, untuk makanan sendiri lebih ke maksud saya ke sayur-sayuran ya, seperti itu. Lebih baik itu adalah cara pengolahannya seminimal mungkin pengolahannya. Artinya tidak menggunakan minyak, tidak diolah dengan cara yang sulit sekali. Kan kadang ada yang pingin bikin ini, bikin itu, jadinya ribet bikinnya jadinya.
Jadi cara pengolahannya jadi panjang ya. Kalau bisa jangan. Seminimal mungkin kita mengolah sayuran kita itu dengan alami seperti itu. Jadi lebih baik bagaimana yang goreng-gorengan tadi, sayuran digoreng seperti itu. Jauh lebih baik tidak digunakan minyak kembali karena itu akan membawa kembali minyak-minyak atau LDL tersebut seperti itu. Baik, jadi lebih baik disarankan untuk tidak dilakukan seperti itu ya. Jadi olahlah makananmu sealami mungkin begitu ya mungkin benar. Ya Bu Gio ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah dapat nih satu gambaran bahwa makanan yang baik adalah makanan yang berbasiskan tumbuhan utuh. Nah, prosesnya pun harus secara utuh juga nih, secara alami kita bisa lakukan juga. Ya, seperti itu. Ini menarik sekali ya Bu Gio. Tapi sepertinya kita harus break lagi nih. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Kita masih bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewi Wardani dan juga Ibu Giovanni Perangin Angin Kainama BSND untuk membahas terkait dengan kolesterol dan plant-based diet. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita pada saat ini Ibu Giovanni Perangin Angin Kainama BSND. Kami masih membahas terkait dengan kolesterol dan plant-based diet. Bu Giovanni, kita bahas lebih lanjut nih sekarang ya. Sebelumnya kita sudah tahu nih ya tentang kolesterol, kemudian tentang jenis lemak gitu ya, sudah mengetahui lemak jenuh yang mana, lemak tak jenuh yang mana, kemudian fungsi dan manfaatnya apa untuk yang kolesterol atau bukan, maksud saya lemak ya, lemak yang baik itu seperti apa membantu seperti apa untuk tubuh kita, fungsinya gitu ya. Sekarang mungkin pemirsa itu mau tahu nih, bagaimana dengan komposisi makanan itu sendiri ya. Kita udah ngomongin teori nih, sekarang nih mau dipraktekin nih Bu, dalam makanan kita sehari-hari di istilahnya ya di piring kita inilah gitu. Gimana nih supaya dietnya itu bisa menurunkan kolesterol, intinya seperti itu. Silahkan Bu. Iya, untuk kita di bagian gizi itu ada namanya My Plate atau bahasa Indonesianya di Departemen Kesehatan itu sebutnya piringku nih. Nah, di piringku ini plant-based diet juga punya pembagiannya seperti itu. Jadi kalau kita bingung cara untuk membagi makanan kita itu ada pedomannya seperti itu. Jadi kalau untuk plant-based diet tersendiri itu setengah dari piring kita itu berasal dari sayur-sayuran, ya. Nah, kira-kira kalau Ibu Dewi sendiri setengahnya ada dari sayuran nggak sih? Kalau sekarang mungkin sudah seperti itu ya, tapi sebelumnya banyak banget gitu loh Bu ya kalau sayuran sama buah-buahan ya. Untuk setengahnya kayaknya mungkin buat yang belum terbiasa akan sangat banyak sekali ya. Benar, padahal harusnya setengah piring kita itu sayur-sayuran seperti itu. Lalu nanti ini kan setengah dari piring kita itu sayuran. Nah, setengahnya lagi akan tetapi harus dibagi lagi setengah, artinya seperempatnya itu adalah dari protein. Protein ini datang dari protein nabati. Ya, protein nabati itu biasanya contoh kayak leguma. Leguma itu berarti dari kacang merah, kacang hijau, lalu ada kacang tanah, lalu ada kalau kita sebutnya adalah kacang tolo, seperti itu. Itu proteinnya, ya. Itu seperempat. Lalu di seperempat piringnya lagi nanti dibagi dua lagi, seperti itu. Nanti setengahnya lagi itu dari kita sebutnya adalah karbohidrat kompleksnya atau karbonya, ya. Itu bisa berasal dari ubi, lalu dari kentang, lalu dari singkong, seperti itu. Lalu ada dari lagi talas. Nah, itu yang kita sebut dari, atau enggak roti ya, roti gandum, seperti itu. Itu yang seperempat dari ininya piring kita, seperti itu. Nanti seperempatnya lagi dari seperempat itu, nah itu ada kita sebut lemak.
Tapi balik lagi, lemaknya harus lemak baik. Nah, lemak baik itu biasanya atau kita sebut lemak tak jenuh ini itu berasal dari, contoh ya, mungkin kita bisa konsumsi dari minyak kedelai seperti itu, atau minyak olive, kalau bahasa Indonesianya zaitun seperti itu. Lalu ada juga datang dari minyak almond ya. Tapi kalau nggak mau pakai minyak-minyak, boleh nggak sih diganti? Boleh, boleh sekali. Boleh diganti langsung makanan utuhnya. Contoh kayak mete, atau diganti sama kacang, kita sebutnya cashew. Oh, mete. Oh iya, almond maksud saya. Maaf. Almond, kacang mete seperti itu. Terus diganti jadi minyak biji-wijiannya langsung, tanpa harus minyak. Pakai minyak wijiannya tapi biji-wijiannya langsung, itu boleh sekali seperti itu. Jadi itulah dari piringku tersebut. Nah, untuk komposisinya sendiri harus memang berapa banyaknya, berapa kalorinya, memang harus kembali lagi, harus ditanyakan kembali ke ahli gizinya sendiri, karena kan masing-masing orang itu ada kalorinya tersendiri seperti itu. Nanti akan dibagi lagi nih berapa porsinya yang cocok seperti itu. Jadi setiap individu itu berbeda mungkin takarannya ya. Benar. Karena mungkin ada masing-masing punya berbeda mungkin aktivitas fisiknya ya Bu ya. Tinggi badannya, berat badannya. Jadi pemirsa memang sekali lagi disarankan untuk tetap pergi kepada ahli gizi ya. Seseorang yang memang bisa menghitung semuanya dan menakar, sehingga Bapak Ibu juga nanti bisa tahu lebih jelas seberapa sih memang yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau di sekitar Bandung, ayo kita ke Rumah Sakit Advent Bandung, boleh bertemu dengan ahli gizi kami di sini ya. Ada Ibu Giovanni juga di situ ya Bu Gio ya. Baik. Jadi kita sudah paham nih terkait dengan berapa porsinya ya untuk setiap kategori makanan kita yang akan kita konsumsi di piring kita itu ya, piringku tadi ya Bu ya. Nah, kenapa harus karbohidrat kompleks ya Bu ya? Tadi kan Ibu ngomongin soal karbohidrat kompleks nih. Jadi apa sih manfaatnya sebenarnya karbohidrat kompleks itu ke tubuh kita? Kok sepertinya lebih disarankan daripada, saya tadi nggak dengar Ibu Gio ngomongin nasi putih soalnya. Gimana nih Bu Gio? Oke. Kenapa kita lebih ke karbohidrat kompleks tersebut? Karena memang yaitu saya membantu untuk kasih pencerahan ya. Jadi untuk yang dibilang karbohidrat kompleks itu membantu untuk membersihkan tadi. Karena seratnya tinggi, dia bantu untuk membersihkan pembuluh darahnya. Seperti itu. Pembuluh darah kita yang di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, semakin tinggi karbohidrat kompleksnya, semakin baik juga untuk ke pembuluh darah atau ke lemak, membersihkan lemak kita, seperti itu. Nah, saya lupa tadi saya lupa kasih tahu untuk yang piringku itu tetap harus ada buah-buahan ya. Betul. Jadi artinya buah-buahan juga tidak boleh lepas dari piringku tersebut. Jadi tetap harus ada buah, dan itu biasanya kita konsumsi untuk buah itu 3 sampai 5 kali sehari seperti itu. Nah, untuk sayur sendiri 2 sampai 3 kali sehari seperti itu ya. Lalu untuk karbohidrat kompleks sama 2 sampai 3 kali sehari juga seperti itu. Baik, jadi memang disarankan yang seratnya tinggi ini ya Bu Gio ya. Jadi pemirsa, kita sudah paham bahwa karbohidrat pun kita rindu untuk mendapatkan karbohidrat dengan serat yang tinggi. Nah, setengahnya saja kita sudah dapat serat tinggi juga ya dari sayur-sayuran dan buah-buahan tadi ya Bu. Jadi apabila kita bisa melakukan si isi piringku ini dengan baik, nah kita pasti bisa dapatkan juga hal yang baik, yaitu kolesterol kita mudah-mudahan ya, harapan kita adalah bisa turun dan bisa normal seperti itu ya Bu Gio ya. Jadi untuk kasus-kasus di mana Ibu Gio mungkin memberikan konsultasi kepada mereka yang kolesterolnya tinggi nih, memang apa sih tantangannya dari orang-orang ini nih, pengalaman Ibu nih boleh nggak sih diceritakan kepada kita, tantangannya seperti apa sih pada orang-orang yang
tinggi kolesterolnya, terus Ibu Gio sebagai ahli gizi di rumah sakit menyarankan untuk boleh menganut nih, bukan menganut ya apa ya, mengaplikasikan ini makanan makanan yang berbasis tumbuhan utuh ini. Gimana nih Bu Gio? Nah, kalau kami sebagai ahli gizi menyarankan untuk plant-based diet, kita kasih tahu dulu nih dasarnya. Dasarnya adalah bapak atau ibu mempunyai kolesterol yang cukup tinggi. Nah, kalau kolesterol cukup tinggi ini berbahaya pastinya. Artinya harus ada niat kita untuk merubahnya. Jadi pertama harus ada niat dulu nih dirubah kayak gitu. Yang kedua adalah kita perjelas kembali. Artinya kita beritahu tentang plant-based diet ini. Kenapa kita lebih ke plant-based diet seperti itu atau makanan berbasis tumbuhan atau nabati? Karena memang supaya lemak-lemak yang kita sebut jahat ini atau kolesterol yang tidak baik ini seperti itu bisa dikurangi dari tubuh kita, ya. Kita ganti sama yang pasukannya lebih baik seperti itu. Nah, jadi artinya untuk makanan kita selalu bilang sih, mana yang lebih baik, mau yang ini atau yang itu yang tidak baik gitu ceritanya. Kalau kita suka bilang ya, nah nanti akan memilih mereka karena mereka akan menjadi pandangan, oh ternyata kayaknya saya salah nih untuk makannya nih kayak gitu ya. Jadi harus diperhatikan untuk makannya. Lalu pengolahannya memang harus diperhatikan juga. Semakin pengolahannya berlebihan atau menggunakan minyak atau caranya sampai panjang sekali, saking niatnya mau bikin plant-based diet, saya bikinnya ini gitu. Jangan, jadi seminimal mungkin untuk makanan itu menjadi utuh seperti itu. Jadi ini bagaimana tantangan itu sebenarnya mungkin memang harus dijelaskan supaya mereka paham dulu mungkin ya Bu ya. Kalau enggak mungkin memang kadang niat itu juga susah ya. Memang harus dari diri sendiri juga ya kadang-kadang ya. Kalau mereka memang rindu untuk berubah, mungkin disitulah niat dan usaha itu akan muncul mungkin ya Bu ya. Jadi memang agak sulit sih bagi mereka yang mungkin belum terbiasa dengan makanan tumbuhan utuh ini ya. Pasti juga ada banyak tantangan mungkin dari diri, mungkin dari lingkungan ya, seperti itu. Tapi percayalah jika kita memang melakukan yang terbaik, nanti mudah-mudahan apa yang kita rindukan, kolesterol kita bisa turun, bisa kembali normal. Nah, itu yang kita inginkan itu pasti bisa kita dapatkan. Nah, Bu Gio ini walaupun sepertinya ini seru ya kita berbincang, tapi kita sepertinya sudah harus mengakhiri nih untuk perbincangan kita pada saat ini. Mungkin Bu Gio boleh berikan sedikit closing statement kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan tentang terkait dengan materi kita saat ini. Silahkan. Ya, jadi rekomendasi kami dari bagian gizi itu adalah kolesterol di dalam tubuh kita itu baik. Akan tetapi bila kita konsumsi itu berlebihan, itu akan tidak baik. Nah, oleh sebab itu setiap yang kita mau makan harus diperiksa dulu nih label makanannya, apakah itu mengandung lemak jahat atau lemak baik, seperti itu. Nah, untuk konsumsi minyak berarti kalau bisa adalah ke yang alami seperti itu. Lalu untuk konsumsi dengan gula-gula harus dihindari karena yang tadi saya sebut, semua yang manis akan berlebihan menjadi ke lemak juga. Lalu hindari juga makanan yang mengandung lemak trans yang meningkatkan kolesterol jahat tersebut. Lalu untuk makanan yang mengandung karbohidrat banyak atau olahan atau seperti soda atau manisan lainnya dapat meningkatkan lemak darah yang tadi saya bilang, itu harus diperhatikan. Lalu pengolahan makanan, kembali lagi ke pengolahan makanannya, jangan sampai kita mengkonsumsinya itu dengan minyak berlebihan atau cara prosesnya yang sangat panjang untuk makanan tersebut yang akhirnya menghilangkan vitamin dan mineralnya, seperti itu.
Baik, luar biasa sekali Bu Gio. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber kami pada saat ini. Semoga tadi ya berbicara tentang kolesterol dan makanan berbasiskan tumbuhan utuh ini, pemirsa jadi lebih paham dan jadi lebih bijak juga dalam memilih makanannya. Terima kasih banyak ya Bu Gio. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi telah bahas terkait dengan kolesterol dan plant-based diet. Kita sudah tahu dan kita akan lebih paham lagi ketika kita sudah mengetahui bahwa lemak mana sebenarnya yang direkomendasikan, yaitu tentu saja lemak tak jenuh tadi ya, yaitu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan jangan lupa, makanan yang baik itu adalah makanan yang berbasiskan tumbuhan utuh, yang tanpa proses yang lama, tetapi alami dan langsung bisa kita konsumsi juga. Mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat untuk kita semua dan ini bisa mendukung kesehatan kita juga. Saya dari Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, bersama dengan narasumber kita pada saat ini, Ibu Giovanni, undur diri beserta dengan segala kru yang bertugas. Kami berharap kita semua mendapatkan kesehatan dan manfaat dari apa yang kami bawakan saat ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.